Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Maretno, NIM 1923409, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas materi dalam mata kuliah kewirausahaan, yaitu yang pertama, ide dan gagasan usaha, yang kedua, analisis dalam pemilihan usaha, dan yang ketiga, bisnis kanvas model, dengan Bapak Ranggi Rahimul Insan SPMSI sebagai dosen pengampu. Pengertian tentang ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Ide usaha adalah sebuah konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, ataupun rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif yaitu keinginan untuk mencari ataupun menemukan penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk tujuan yang sama. Sedangkan inovasi yaitu aktualisasi dari berpikir kreatif. Terdapat 3 tipe ide berwirausaha. Tipe yang pertama yaitu tipe new market, yaitu ide menawarkan barang atau jasa kepada konsumen di mana barang tersebut belum tersedia di pasar setempat, tetapi di tempat lain sudah ada. Jadi di sini terjadi duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain, contohnya seperti rumah makan, transportasi, wartel, dan lain sebagainya. Tipe yang kedua yaitu new teknologi, yaitu ide yang menerapkan teknologi baru dalam suatu proses produksi. Jadi di sini mereka menciptakan barang, jasa, atau proses yang benar-benar baru. Yang ketiga yaitu tipe new benefit. Di sini idenya memodifikasi, memperbaiki, atau menyempurnakan produk yang telah ada agar nilai yang ada pada produk tersebut dapat terjadi peningkatan nilai tambah. Sumber-sumber ide menurut para ahli yaitu yang pertama menurut Longenecker pada tahun 1991 yang menyebutkan sumber ide dapat berasal dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan, penelitian. Yang kedua yaitu menurut Douglas yang menyebutkan terdapat 37 sumber ide, diantaranya seperti buku telepon, koran, majalah, perpustakaan, bank, distributor, dan lain sebagainya. Yang ketiga menurut Susarsono yang menyebutkan sumber ide dapat muncul dari informasi, ilmu pengetahuan, dan adanya tuntutan. Contoh pengusaha yang memperoleh ide yaitu yang pertama C59 oleh Wiwit Marius dan Maria Goretti. Mereka berdua adalah mahasiswa Unpar yang awalnya iseng mencoret-coret di ruang kelas kuliah sehingga sekarang menjadi sebuah desain gambar kaos. Yang kedua yaitu Civil Lorena Transport and Tour oleh Gusti Terkelin Subakti, yaitu beliau ini adalah mantan perwira angkatan darat yang pada awalnya mempunyai pengalaman yang kurang nyaman pada saat melakukan perjalanan, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Cara kreatif melihat ide merupakan sebuah cara untuk memunculkan, mematangkan, atau menyempurnakan sebuah ide yang dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik atau lebih mendalam. Terdapat 9 teknik mendapatkan ide yang dikemukakan oleh Douglas pada tahun 1996. Yang pertama yaitu dengan bertukar pikiran, yang kedua berandai-andai, yang ketiga kawin silang, yang keempat keingintahuan, yang kelima pendekatan tidak langsung, yang keenam pendekatan ensiklopedia, yang ketujuh komponen yang dimodifikasi, yang kedelapan analisis sistematis, dan yang kesembilan yaitu meditasi. Selain itu, Douglas juga mengemukakan tips dalam berpikir kreatif, yaitu yang pertama memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga, yang kedua menggunakan sumber-sumber lainnya, yang ketiga menjaga dekat dengan cita-cita, yang keempat berpikir terbuka, yang kelima menghadapi kenyataan, yang keenam jangan berputus asa, yang ketujuh sharing masalah, dan yang kedelapan yaitu bekerja dengan menggunakan metode. Yang selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi yaitu sebuah tindakan untuk menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Terdapat 5 teknik dan cara dalam berinovasi, yaitu yang pertama dengan meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua dengan memodifikasi sesuatu agar terlihat lebih bernilai. Yang ketiga yaitu menciptakan hal-hal baru dan yang berbeda. Yang keempat yaitu merubah suatu bahan menjadi sumber daya. Yang kelima menggabungkan sumber daya untuk menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Terdapat 2 faktor pendorong inovasi. Yang pertama yaitu faktor personal. Contohnya seperti keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, pendidikan, ataupun pengalaman. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Contohnya seperti adanya peluang. Inovasi yang berhasil didasarkan pada beberapa motivasi. Contohnya seperti yang pertama, uang, kekayaan, kemakmuran hidup, dan kesejahteraan. Yang kedua, kekuasaan, misalnya seperti menjadi pemimpin,
manajer, direktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu hasrat untuk terkenal, dihormati, nama baik, disegani, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu menciptakan sebuah nilai, kepuasan, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu peluang berwirausaha. Yang pertama, faktor industri. Terdapat 4 faktor perubahan pada faktor industri. Yang pertama yaitu tidak diharapkan. Yang kedua, penyimpangan. Yang ketiga, kebutuhan. Yang keempat, perubahan struktur. Yang kedua yaitu faktor ekonomi dan manusia. Terdapat 3 faktor perubahan pada faktor ekonomi dan manusia. Yang pertama, demografi. Yang kedua, perubahan persepsi. Yang ketiga yaitu pengetahuan baru. Yang pertama yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Kita bisa menggunakan analisis SWOT, yaitu singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama yaitu kekuatan. Melihat kekuatan seperti lokasi, sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah dijangkau oleh konsumen, dan lain sebagainya. Contohnya, kita memiliki lokasi yang dekat dengan kampus, maka kita bisa membuka sebuah usaha seperti kosan, warnet, rental komputer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kelemahan. Kita melihat kelemahan yang dimiliki sehingga kita tidak memaksakan diri untuk melakukan sebuah usaha di mana usaha tersebut sebenarnya tidak bisa kita lakukan karena kekurangan tertentu. Contohnya, tidak membuka usaha rental komputer di mana diri kita sendiri tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Yang ketiga yaitu peluang. Kita melihat peluang yang dapat kita manfaatkan dan memberikan keuntungan pada kita. Misalnya, membuka sebuah usaha fotokopi di sekitar lingkungan kampus ataupun membuka usaha kantin di sekitar lingkungan perkantoran. Yang keempat yaitu ancaman. Melihat ancaman terhadap usaha-usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek, tidak terukur, ditambah dengan kita memiliki pesaing-pesaing bisnis yang memiliki kemampuan yang lebih baik dari kita. Misalnya seperti investasi saham, di mana kita sendiri tidak memiliki cukup ilmu mengenai investasi saham tersebut. Yang kedua yaitu mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan, dan banyak sekali usaha-usaha bisnis yang mulai bermunculan dikarenakan kebutuhan pasar belum terpenuhi secara sepenuhnya. Contohnya, kita menargetkan atau membidik pada kaum muda atau remaja, misalnya seperti dengan usaha kosmetik, handphone, pulsa, atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Jadi di sini kita memproduksi sebuah produk atau barang yang sebenarnya sudah ada sejak dulu di pasaran, namun produk tersebut lebih kita kembangkan lagi untuk bisa meningkatkan nilai tambahnya. Contohnya, dulu ada pisang kontia, namun saat sekarang ini sudah ada produk turunannya seperti imen. Yang keempat yaitu memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini adalah usaha terintegrasi, contohnya seperti usaha kosan yang dipadukan dengan usaha catering ataupun usaha laundry. Yang kelima yaitu mengenali kecenderungan tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera digital, smartphone, komputer, produk fashion ataupun kosmetik saat sekarang ini mengalami perkembangan yang besar di pasar. Hal tersebut dapat dikarenakan karena perkembangan kemampuan teknologi yang semakin maju ataupun karena selera dari masyarakatnya yang selalu berubah-ubah. Yang keenam yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele namun setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula atau permen yang terbuat dari agar-agar. Gula-gula tersebut bukan hanya dipandang sebagai makanan manis kesukaan anak-anak. Justru hal tersebut menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar musik digital Walkman Network. Yang ketujuh yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya seperti banyak tempat seperti restoran atau hotel yang sebelumnya tidak menyediakan fasilitas playground. Namun apabila selanjutnya mereka menyediakan fasilitas playground tersebut, maka pengunjung yang akan datang ke restoran atau hotel tersebut akan semakin banyak. Dikarenakan pengunjung yang datang tersebut bukan hanya berasal dari kaum dewasa atau kaum muda saja, namun juga berasal dari kaum anak-anak atau balita. Selanjutnya yaitu beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu membuat daftar dari ide usaha. Yang ketiga yaitu menilai kemampuan pribadi. Yang keempat memiliki kriteria. Yang kelima yaitu membandingkan dan mendapatkan saran dari pengusaha, mentor, ataupun konsultan. Yang keenam yaitu menilai keadaan bisnis saat sekarang ini dan masa yang akan mendatang melalui riset. Dan yang ketujuh yaitu menetapkan pilihan.
Cara menggali peluang usaha. Yang pertama, memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, membaca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, mengikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, ngobrol dengan para pelaku usaha. Yang ketujuh, mengunjungi pusat-pusat bisnis. Yang kedelapan, mengamati lingkungan sekitar atau melakukan survei langsung. Yang pertama yaitu model bisnis. Terdapat beberapa definisi model bisnis menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Oswalder dan Wigner pada tahun 2010 yang mendefinisikan model bisnis sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Model bisnis ini memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Lalu selanjutnya menurut Whelan dan Hanger pada tahun 2010 yang mendefinisikan model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu, model bisnis juga dapat didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang dapat membuat perusahaan tersebut tetap terus bertahan. Dari berbagai definisi model bisnis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, model bisnis itu selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, laba, dan lain sebagainya sebagai hasil implementasi dari strategi bisnis. Yang kedua yaitu model bisnis terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur pencapaian nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sehat dan sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. Yang ketiga yaitu model bisnis merupakan suatu prototip dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. Yang keempat yaitu model bisnis merupakan suatu organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. Yang kelima yaitu model bisnis menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Yang selanjutnya yaitu keperluan model bisnis atau manfaatnya. Yaitu yang pertama yaitu model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan untuk melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. Yang kedua yaitu model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Yang ketiga yaitu model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat yaitu model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Yang selanjutnya yaitu mengenai model bisnis dan strategi bisnis. Antara kedua hal tersebut kita harus membedakan ya karena model bisnis dan strategi bisnis itu berbeda. Model bisnis terlebih dahulu dirancang barulah kemudian strategi bisnis. Definisi model bisnis dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, model bisnis sebagai suatu metode atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Yang kedua, yaitu model bisnis sebagai komponen-komponen atau elemen. Misalnya, model bisnis terdiri dari kelompok produk manfaat dan pendapatan, konsumen, aset dan pengetahuan, konten, struktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu model bisnis sebagai strategi bisnis. Adalah gambaran hubungan antara keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakuisisi dan menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menghasilkan laba. Terdapat 4 komponen model bisnis, yaitu yang pertama, siapa yang dilayani, yang kedua, apa yang ditawarkan, yang ketiga, bagaimana menghasilkan produk, yang keempat, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, dan bagaimana cara membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Yang selanjutnya yaitu model bisnis dibedakan menjadi 2 hal penting. Yang pertama yaitu apa yang dijual. Bisnis biasanya menjual kepemilikan atau ownership-nya dari suatu aset. Konsumen yang membeli hak memiliki aset tersebut memperoleh hak untuk menggunakannya dengan hampir segala cara yang diinginkannya. Yang kedua yaitu hak penggunaan aset. Konsumen membeli hak untuk menggunakan aset dalam periode waktu tertentu, tetapi pemilik orisinil aset tersebut tetap mempertahankan kepemilikannya dan dapat membatasi cara konsumen menggunakan asetnya.
Berdasarkan apa yang dijual, terdapat 4 jenis model bisnis. Yang pertama yaitu kreator. Kreator yaitu membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang yang dapat dijual kembali kepada pembeli. Model ini biasanya ditemukan pada industri manufaktur. Menurut hak penggunaan asetnya, yang termasuk ke dalam kelompok kreator yaitu diantaranya yang pertama entrepreneur, yang kedua manufaktur, yang ketiga inventor, yang keempat yaitu human creator. Jenis yang kedua yaitu distributor. Distributor yaitu membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Model ini biasanya dijumpai pada industri distribusi dan retail. Menurut hak penggunaan asetnya, yang termasuk ke dalam kelompok distributor adalah yang pertama financial trader, yang kedua wholesaler atau retailer, yang ketiga yaitu intellectual property trader, yang keempat yaitu human distributor. Jenis yang ketiga yaitu landlord, yaitu menjual hak untuk menggunakan bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut hak penggunaan asetnya, yang termasuk ke dalam kelompok landlord yaitu yang pertama financial landlord, yang kedua physical landlord, yang ketiga intellectual landlord, dan yang keempat yaitu creator. Selanjutnya yang kedua yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC disusun untuk tujuan menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usahanya. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba untuk menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Selanjutnya yang ketiga yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Elemen yang pertama yaitu customer segment atau segmentasi konsumen. Adalah sekelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segment ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya ada 2 buah stasiun televisi yang menyajikan 2 acara yang berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda pula. Elemen yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen adalah keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya dengan lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Value yang dijanjikan atau diberikan oleh perusahaan kepada customer segment seperti misalnya accessibility, brand atau status, performance, dan lain sebagainya. Elemen yang ketiga yaitu channel atau saluran, yaitu bagaimana kita mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk milik kita kepada para konsumen. Elemen yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan, merupakan elemen yang paling vital karena di sini organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghasilkan revenue streams diantaranya seperti asset sale, licensing, dan lain sebagainya. Sebuah bisnis model kanvas dapat memiliki 2 jenis revenue streams yang berbeda, yaitu yang pertama revenue transaksi yang dihasilkan dari one time customer payment. Yang kedua yaitu revenue berulang yang dihasilkan dari pembayaran terus menerus untuk sebuah value proposition atau after sales customer support. Elemen yang kelima yaitu key resource atau sumber daya, adalah keunikan orang, teknologi, bahan baku, fasilitas, peralatan, mesin, ataupun merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proporsi nilai bagi konsumen. Key resource ini merupakan sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan atau dimiliki oleh perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Contoh dari key resource ini seperti mesin, bangunan, paten, brand, hak cipta, dan lain sebagainya. Elemen yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen, adalah sebuah jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Elemen ini adalah elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan para pelanggannya. Pada elemen ini diperlukan pengawasan yang ketat dan intensif agar para pelanggan tidak berpaling ke bisnis yang lain dikarenakan hubungan antara perusahaan dengan konsumen yang kurang baik.
Elemen yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Adalah sebuah elemen di mana perusahaan berusaha untuk menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya kepada para konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasi. Key activities ini adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Elemen yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama, yaitu sebuah perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan yang terpisah, di mana di dalamnya terdapat sebuah kesepakatan atau kerjasama untuk mengembangkan ataupun memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Terdapat 4 jenis partnership, yaitu yang pertama strategic alliances, yang kedua cooperation, yang ketiga joint ventures, yang keempat yaitu buyer-supplier relationship. Elemen yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya, yaitu semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Mengelola biaya secara efisien dapat membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Di sini perusahaan dapat memilih apakah menjadi cost driven, yaitu mengutamakan penekanan biaya, ataupun value driven, yaitu mengutamakan keunggulan produk. Cukup di sini presentasi saya mengenai materi, ide, dan gagasan usaha, analisis dalam pemilihan usaha, dan bisnis kanvas model. Apabila selama penyampaian ada salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.